Dan rally pun akhirnya berlanjut menyentuh area 1736. Kita sampai melihat area tersebut tersentuh setelah menembus area resisten dari triangle, lalu kemudian kembali berjaya. Ingat, beberapa waktu yang lalu area 1736 ini justru menjadi kerikil tajam, di mana di bulan April yang lalu justru untuk mengalami kenaikan selalu tertahan di area ini. Kita akan lihat untuk hari ini, apakah area yang sama menjadi batu kerikil yang sama, atau justru ini adalah kesempatan untuk kembali melanjutkan rally. Karena secara data, kalau kita lihat data retail sales nanti malam cenderung akan menjadi faktor utama dibandingkan dari market-market lainnya. So, retail sales diperkirakan berada di angka minus 12%. Ini jauh lebih buruk dari periode sebelumnya yang berada di angka minus 8. Tentunya ini akan menjadi rujukan juga keadaan ekonomi AS, terutama untuk menjelang akhir dari kuartal kedua di bulan Juni mendatang. Tentunya kalau misalkan ini menjadi porak-poranda kembali, maka bukan mustahil 2 kuartal berturut-turut kita akan mendapatkan GDP yang sangat-sangat jelek, dan itu menandakan bahwa dunia memang sudah dilanda dalam keadaan resesi. Well, of course, pernyataan Powell kemarin sudah mengisyaratkan hal tersebut sebetulnya dengan outlook yang masih negatif. Bahkan Powell mengatakan bahwa Fed masih tetap akan bertahan dengan kebijakan monetary easing, di mana dengan tingkat suku bunga 0 sampai 0,125%, justru Fed akan tetap mempertahankan dengan menopangnya dengan paket stimulus atau yang kita sebut dengan quantitative easing. Bagaimana dengan kondisi triangle selanjutnya? Kondisi triangle kali ini kita akan kupas dengan target selanjutnya dari triangle tersebut. Tentunya jangan lewatkan potensi ini, bisa saja menjadi peluang untuk di kemudian hari. Apakah betul kita akan menemukan area 1800 dalam waktu mendatang, atau justru saatnya akan terjadi koreksi yang cukup tajam? Technical View 15 Mei 2020. Irfan untuk Agrodana. Technical View Gold 15 Mei 2020 per jam 12 lewat 1 menit waktu Indonesia bagian Barat. High 1734.20 dan low 1728.40. Sementara running price masih bertahan di 1731.10. Oke, akhirnya ditembus, dijebol juga area yang memang sudah sebetulnya sudah layak untuk ditembus, karena beberapa hari terakhir Anda bisa lihat di sini semakin mengerucut, setiap penurunan kembali terdorong, penekanan kembali terdorong, dan juga faktor stimulus, juga beberapa statement termasuk salah satunya dari Powell yang menjadi kunci dari kelanjutan rally kita. So, yang akan kita kupas kali ini adalah berapa besar kenaikan yang akan dicapai secara maksimum dari target symmetrical triangle tersebut. Ada beberapa versi. Versi pertama adalah kalau kita anggap ini secara keseluruhan sebagai flag, di mana area flag bisa saja berbentuk triangle seperti ini, maka kemungkinan adalah setinggi area flag tersebut. Contoh yang kita dapat ambil adalah dengan area tertinggi yang sudah kita ukur sebelumnya, maka potensinya equalnya kurang lebih seperti ini. Dan saya tinggal tarik areal garis sejajar tersebut. So, kalau kita ambil asumsinya di areal ini, maka target yang akan dicapai adalah kurang lebih areal 1882 ataupun 1886. Kita asumsikan 1880 saja, ya. Ini pun kemungkinan potensinya bukan dicapai dalam waktu 1 hari, melainkan dalam waktu beberapa periode mendatang. Sehingga kita sudah memiliki objek yang cukup jelas dalam beberapa pekan atau dalam beberapa bulan mendatang, target yang akan dicapai adalah idealnya akan tercapai di 1883. Namun seperti biasa saya akan menggunakan 50% area dari ukuran Fibonacci retracement supaya lebih objektif, yaitu target 50%-nya ternyata tercapai di 1797.10. Atau Anda juga bisa melakukan dengan cara kedua. Versi kedua adalah Anda cukup mengukur dari ukuran yang tercapai dari ketinggian segitiga tersebut. Areal tertinggi 1747 dan areal terrendah kurang lebih saya asumsikan di areal 1671 ataupun 1672. Kurang lebih di areal biru ini. Kita lihat bagaimana hasilnya. Kalau tadi kita menghasilkan 1882 atau 1880, maka kita akan mendapatkan ukuran dari triangle ini kurang lebih seperti demikian. Dan lalu dengan cara yang sama, saya akan mendapatkan kurang lebih di areal ini. So, saya akan mendapatkan kurang lebih untuk target segitiga sendiri akan tercapai di areal 1785 dalam beberapa waktu mendatang. Sehingga kemungkinan potensi inilah yang akan menjadi rujukan kita. Ada beberapa tahapan yang bisa saja kita lalui dalam beberapa periode mendatang. Areal 1785 sebagai areal tertinggi atau ketinggian segitiga, atau areal dari bullish flag
yaitu di 1883. Jika saja ini semua terjadi, maka kita akan melihat potensi yang paling maksimum atau yang paling mendekati adalah 1747 ataupun 1746 dalam beberapa hari mendatang yang sangat-sangat potensial. Itulah sebabnya kalau Anda simak dalam Gold Outlook di video ringkasan emas untuk beberapa hari yang lalu, saya sempat mensuggestkan atau memberikan rekomendasi target jangka medium term atau strategi medium term di mana exit strateginya kurang lebih berada di kisaran 1750. Inilah yang mengakibatkan kenapa perhitungan tersebut bisa muncul. Sementara itu, kalau kita lihat dari grafik H4 yang juga sudah mendahului untuk melakukan penembusan di satu hari sebelumnya, maka potensi ini yang akan nampak untuk selanjutnya. Kita tidak akan mengukur dari potensi segitiga ini, tapi kita akan mencari areal pullback terlebih dahulu untuk ideal areal buy, terutama untuk strategi intraday atau short term area. Well, of course, kalau Anda melihat di sini, areal yang sempat kita rujuk menjadi areal target utama setelah penembusan adalah 1722 ataupun 1723. Anda bisa lihat di sini, areal ini, titik pertama, titik kedua, titik ketiga, dan beberapa periode sebelumnya sempat tertahan di areal ini. Sehingga kemungkinan potensinya yang sebelumnya menjadi areal resisten, justru sangat wajar menjadi areal support yang sangat ideal. Apalagi kalau kita combine dengan area Fibonacci Fan yang sedia kala sempat kita lakukan juga berhimpitan di area 23.6% tersebut, sehingga potensinya yang paling layak atau yang paling ideal adalah di 1722 ataupun 1723. Tapi kita lihat dengan potensi yang paling mendekati, kalau kita asumsikan areal ini sebagai historical price yang cukup relatif kuat, maka ini adalah area resisten yang akan berpotensi menahan laju kenaikan selanjutnya. Seperti yang terjadi kemarin dan juga hari ini masih tertahan di kisaran 1734 ataupun 1736. Sehingga kemungkinannya potensinya kalau misalkan kita lihat seperti ini, bisa saja dia membentuk area sideways dan kecenderungannya akan mendekati area 1728 ataupun 1727. Hingga itulah sebabnya untuk kali ini saya memberikan suggestion buy on dip di kisaran 1726 ataupun 1728 dengan target pertama adalah 1732.00 dan target kedua adalah 1740.00. Stop loss saya akan estimasi atau antisipasi di kisaran 1718.00. Dengan catatan tentunya kategori medium term akan berbeda strategi. Selalu gunakan stop loss dan risk management sesuai dengan equity dan strategi trading Anda. Irfan untuk Agrodan.